Baik, saudara. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa syukurillah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Amin, amin, amin. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Ya. Salam merdeka, salam berfilsafat. Ya. Salam mencari kebaikan, kesehatan. Salam NKRI, NKRI, harga mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu. Setiap warga negara wajib berpolitik, minimal politik kebangsaan yang bela tanah air. Ya, baik. Eh, pada hari ini, hari Senin, tanggal 15 September tahun 2025. Ya, eh, pertemuan yang keempat, filsafat ilmu kuliah S2, pendidikan matematika, MIPA, UNY, ya, Yogyakarta. Ya. Jam 12.40 via hibrid, yaitu tatap muka tapi menggunakan fasilitas Zoom, lebih mudah presentasinya. Baik, untuk pertemuan kali ini seperti biasa saya memberikan kesempatan untuk bertanya dulu. Nah, sebenar-benar filsafat adalah olah pikir, sebenar-benar berpikir dimulai dengan pertanyaan atau ditanya. Namun, tidak semua hal bisa ditanyakan dan tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Itu sudah harus dimaklumi, ya. Walaupun kita berfilsafat, jangan mentang-mentang sok ingin bertanya semua perkara. Buktinya, kita tidak bisa bertanya beberapa saja dari urusan tetangga. Begitu kan? Nah, ya, urusan tetangga saja, kita nggak bisa bertanya beberapa saja, ya. Apalagi kok banyak, apalagi mau semuanya, baru tetangga, padahal filsafat meliputi semua yang ada dan yang mungkin. Kok kalau Mbah Kiai diteruskan dengan Allahumma amin. Gitu ya, bukannya Mbah Kiai ya, di kampung. Baik, baik, baik. Silakan. Yang mau bertanya siapa? Mas Setio Riyadi itu asli mana? Kelahirannya betul-betul Oh, besar Bu. Islam. Ya, ya, Oke, ya. Ya, silakan Mas. yang pertanyaan pertama terkait dengan kuis, bro. Yang Saya, anu dulu, yang merdeka dulu juga oh pertanyaannya iya, sampai supaya nanti saya buka kuisnya bareng ambil ya, HP maksud saya gitu loh, sekalian gitu loh. Ya, silakan yang umum dulu. yang umum, Alhamdulillah sudah menyelesaikan tugas mencari orang jujur yang dari Hmm. buku pertama, bro. Ya, Semakin sedikit tercerahkan terkait dengan bagaimana pola pikir timbang delapan dan benar sekali disampaikan oleh Prof. Saya membayangkan beliaunya itu sebagai jembatan antara filsafat teologi dan empiris atau sudah yang kita katakan saintifik lah seperti itu. Nah, kemudian saya bertanya pada Prof, apakah Indonesia itu ada filsuf yang seperti itu selain Prof Fasiki tentunya, karena saya kemarin juga memperhatikan di medsos ada satu yang menarik, itu X Dirut PTKI itu, Bro. Dia menyampaikan di salah satu kegiatan seminar itu kita nggak ada yang dapat profil orang Indonesia itu. Kita mau jadi seperti apa? Nah, ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Mungkin dari Prof sendiri mengetahui kalau dari Indonesia itu filsufnya itu beberapa tokoh selain Prof Pasir tentunya, dan bagaimana kalau kita mau berdebat terkait dengan filsafat ini, tata caranya atau baik, tahapannya. baik. Mas Setio Riyadi. Jadi, kenapa kita mesti risau, ya? Kenapa kita mesti risau? Ya, tapi jawaban itu juga menantang. Kenapa mesti kita tidak risau, gitu kan? Kenapa kita risau dan kenapa mesti tidak risau? Ya, jadi karena sebenarnya kita sudah modal awal kita mendefinisikan filsafat adalah sebenar-benar pikiran kita.
sebenar-benar pikiran Anda masing-masing. Maka karena sebenar-benar pikiran Anda masing-masing, ya, seberapa jauh Anda peduli kepada mereka, gitu, tergantung daripada Anda memikirkannya, kan gitu ya. Tergantung daripada Anda memikirkannya. Kan begitu. Tapi satu satu apa namanya kondisi kendala psikologis ya yang menjadi semacam stigma terstigma atau apa secara psikologis juga terdetermin tertutup oleh sifat yang lain. Sifat kita itu pada umumnya memang masih laten. Laten itu menyebar di mana-mana dan semuanya banyak orang mengalami, merasakan secara langsung tidak langsung, bahkan membayangkan selalu ditekan dan ada suatu tekanan tertentu dari rumus-rumus, prinsip-prinsip, dalil-dalil di atas kepala kita itu. Yang kita tidak bisa berbuat apa-apa, gitu, yang kita tidak bisa berbuat apa-apa, yang dia dalil-dalil prinsip-prinsip di atas kita. Urusan dunia loh ya, lepas daripada urusan. Kalau urusan akhirat jelas itu tergantung kitab sucinya masing-masing. Tapi urusan dunia dalam hal pemikiran itu, gitu. Nah, maka di sini kunci yang pertama adalah pemberdayaan. Gitu. Pemberdayaan karena apa? Karena situasi psikologis itu ya yang merupakan tinggalan genetika turun-temurun itu seakan-akan dalil Pitagoras terus kita punya wasiat tinggalan nenek moyang itu, baik nenek moyang dalam arti ilmu pengetahuan yang asalnya dari barat. Dalil Pitagoras itu semacam apa namanya ajimat gitu ya. Kemudian semua teorema-teorema dalam matematika semacam ajimat. Kemudian apa eh, rumus-rumus untuk mencari apa nilai tertentu ajimat, rumus probabilitas, ya, statistik matematik, ya, ajimat sebagainya. Kenapa bisa demikian? Ketika aku belum ada di situ, ketika aku belum memikirkannya di situ, ketika aku tidak ada daya dan upaya di situ, dan itu bertumbuh-tumbuh dan pada akhirnya kita doing nothing, tidak punya daya, jadilah secara psikologi manusia yang tidak kompeten, kan begitu. Dan akan salah kalah bersaing dan akhirnya yang dilihat orang-orang dengan tekanan itu kadang-kadang muncul sebagai satu gerakan semacam pemberontakan atau ingin lepas diri dan sebagainya. Salah satunya ialah mencari ikonik-ikonik yang strategik. Mana ini kita kok nggak dapat hadiah Nobel? Ini, nah gitu. Apalah artinya hadiah Nobel ya? Ya, misalnya sekarang, apakah kalau kita jalan-jalan gitu aja ingin pergi ke Eropa, kemudian di sana diberi orang, kamu mau bawa hadiah Nobel gitu ya? Tapi yaitu syaratnya, gitu. Ini berapa triliun rupiah, gitu. Nah, apakah kita serta-merta bersedia menerima kayak gitu? Mungkin saja di dalam era sekarang ini ya banyak orang eh, banyak orang dengan situasi seperti itu, wah, dapat hadiah Nobel, setting dan lain sebagainya. Nah, maka kuncinya sekarang adalah pemberdayaan. Salah satu kunci memberdayakan diri adalah berfilsafat dengan modal sebenar-benar filsafat adalah pikiranku, pikiranmu, kan begitu. Enggak, kalau sudah sampai kita memberdaya kemudian membaca, apalah artinya tokoh-tokoh itu, ya. Tokoh itu kan ternyata tokoh-tokoh itu tidak lain tidak bukan adalah pikiranku ketika aku berekuivalen, berrelasi dengan persoalan yang dia pikirkan.
Jadi, gitu, ketika aku ngomong sekarang seperti ini, bisa saja, oh aku sebagai Immanuel Kant. Ketika aku sebagai seorang idealis, oh berarti aku sebagai seorang Socrates. Ketika aku, oh berarti, gitu. Dan ketahuilah bahwa tiadalah seorang filsuf bercita-cita jadi filsuf. Ya. Yang menyebut filsuf itu orang lain. Ya. Orang lain yang mengangkat seseorang jadi filsuf atau tidak, filsuf itu sama saja dengan sejarah kejayaan. Sejarah kejayaan Indonesia di waktu lampau itu, yang namanya sejarah kan tertulis. Apakah tertulis di batu tulis, apakah tertulis di daun lontar, atau apakah. Ya. Nah, ketika ada kerajaan di Indonesia ya, sebelum zaman Majapahit itu, Pak, ya ada kerajaan besar sebenarnya belum tidak tercatat di Indonesia, semacam apa Kalingga atau apa gitu ya, kerajaan di mana ada pantai utara di pantai utara yang sudah kerjasama dengan Cina macam-macam, tapi nggak ada peninggalan di situ. Ternyata dicatat, ya, ditulis oleh naskah-naskah kuno di Cina. Nah, baru kita sadar bahwa ternyata sebelum Majapahit kita sudah punya kerajaan. Ada seorang itu kalau dilihat di medsos-medsos itu ada buku apa YouTube sejarah bisa dilihat, dicek sebentar itu. Nah, ternyata ada di daerah pantai utara sana ada kerajaan besar ya, di Nusantara pada saat itu. Ya, rajanya seorang putri ya, dengan dengan apa hukum yang sangat ketat ya, karena kesalahan putra mahkotanya sendiri dihukum mati pada saat itu karena melakukan kesalahan. Nah, itu salah satu contoh ya. Maka apa mengapa kita peduli, mengapa kita tidak peduli, pada akhirnya pertanyaannya semacam itu. Maka kalau sudah seperti itu ya kita tidak terlalu apa namanya berpretensi begini-begini sekali supaya kita iyalah gitu. Tapi kita juga berdayakanlah dirimu dulu. Nah, maka tahap perkuliahan yang saya jalani inilah kita menggunakan modal yang berbagai macam modal sesuai dengan apa yang sedang dibawa. Di awal kuliah supaya kamu termotivasi, ya sebenar-benar filsafat itu adalah pikiranmu. Selesai. Enteng ringan. Gitu. Enteng ringan, nggak punya beban gitu. Ya. Nah, kemudian karena kamu belajar kepada Pak Marsikit, maka sebenarnya ditingkatkan sebenar-benar filsafat adalah pikiran Pak Marsikit. Nah, nanti kalau sudah akhir semester, sudah mau ke sana, dada gitu ya. Sebenar-benar filsafat adalah pikiran para filsuf. Dia adalah orang dapat dikatakan berfilsafat kalau tidak merujuk pikiran para filsuf. Nah, apakah Pak Marsigit itu merujuk pada pikiran para filsuf? Ya, cek saja situ di apa namanya di kuis-kuis saya. Itu maksudnya kuis saya 1, 2, 3, 4 menggambarkan ya filsafat yang saya acuh, filsafat yang saya komunikasikan ini sudah bersifat cair lebih daripada cair. Maksud saya seperti itu, perkara diterima yang lain tidak seperti itu ya silakan karena bisa saja berpikir subjektif. Ya, sehingga full of metafisik, penuh dengan metafisik, 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 metafisik tidak tampak di sini tapi ujungnya kepikiran para filsuf. Ya, tidak tampak di sini ujungnya kepada para filsuf. Sebetulnya mengenai mengenai ya objek filsafat metafisik adalah formal dan material itu sebetulnya pikiran Plato ya pikiran Plato. Nah, kita olah di sini seperti apa ya seperti apa yang bocor ke masyarakat ya, ada itu tidak ada itu ada selesai, malah jadi bikin pusing tuh gitu.
Jadi filsafat itu keseluruhan, nggak bisa sepenggal-sepenggal. Kalau sepenggal-sepenggal jadi masalah. Dan sesuai dengan ruang dan tempatnya. Kalau tidak sesuai dengan ruang dan tempatnya, jadi masalah. Ya, mungkin nggak bisa. Wah, Pak, saya berfilsafat tertarik sekali. Kan saya ajarkan kepada murid-muridnya nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa. Itu artinya apa? Secara langsung, secara fisikalnya kamu memaksakan seperti itu. Jadi harus mengendap dulu lah di dalam dirimu itu, gitu. Sepanjang-panjang usia dan umurmu itu, gitu. Setelah kerangka filsafatnya secara keseluruhan itu boleh, baru kemudian pengalaman hidupnya itulah, pengalaman hidup itulah sebagai laboratoriumnya. Sebab pengalaman hidup, ya, sebab pengalaman hidup itu, ya, jangan tiru Mbak suaranya Mbak. Sebab pengalaman hidup itu separuh daripada mencari ilmu. Sedangkan separuh yang lain adalah memikirkan. Gitu. Ya, jadi begitulah kira-kira. Aku juga, saya itu kalau dibanding pemikir-pemikir yang lain kecil, kok berpikiran saya jadi seorang filsuf. Jangan gambarkan filsuf kok masih gitu. Oh, 2 tahun lagi mau pensiun tuh. Oh ya, 2 tahun lagi sudah siap-siap pensiun. Akhir tahun ini sudah mengajukan surat permohonan pensiun gitu. Ya, jadi gitulah kira-kira. Ya, jadi orang lain yang menyebut bahwa dia seorang filsuf. Nggak ada seorang yang bercita-cita ingin jadi filsuf. Sama saja sebetulnya. Ustadz kiai besar itu juga nggak pernah ngaku-ngaku, ya. Saya itu kiai besar, nggak ada. Kalau kiai besar, aku kiai besar, berarti dia bukan kiai besar, gitu loh. Aku ustadz besar, berarti dia bukan ustadz besar, gitu kan? Begitu. Nah, kalau sudah turun ke level bawah, level bawah, oh saya itu negara besar. Ah, itu karena tujuannya berpolitik, ya. Kemudian memenangkan persaingan perdagangan, gitu, membasmi pemberontak dan lain sebagainya. Oh, negara besar, boleh, ya, bisa. Oh, saya itu seorang filsuf, oh nggak ada, berarti dia bukan filsuf. Langsung tertolak, ya, langsung tertolak. Itu baru di dunia sudah kelihatan seperti itu. Kalau sudah naik ke atas sana, oh Tuhan, saya tuh ikhlas, langsung tertolak. Ya, kalau sebenar-benar ikhlas ke sana itu sudah urusan kuasa Tuhan. Nggak bisa umat mengaku-aku, Tuhan saya gini, tertolak langsung. Ya, ya, jangankan di sana, baru di dunia sombong saja sudah terbakar kok, dunia akhiratnya kok. Habis mau mobil mewah, kok. Gara-gara ya sombong, ya. Nah, ngeri loh. Makanya belajar filsafat jangan sombong. Gitu. Makanya alhamdulillah kalau apa kuisnya semuanya dapat nol, ya. Setidaknya itu modal untuk belajar filsafat, yaitu ketidaksombong. Itu ya. Satu pertanyaannya adalah 1 jam pelajaran. Yang lain silakan. Namanya siapa? Dari mana aslinya? Oh, silakan. Ntar jangan kuis dulu. Saya harus buka HP. Ini umum dulu. Umum dulu silakan. Supaya saya langsung ini ngomong gitu loh. Satu ke satu. Jadi ada ininya. Ya. Ada atmosfernya yang sedang kita bangun. Umum saja sembarang. Tanya apa sekarang. Yo. Kuisnya nanti. Itu teknik banget kamu. Tadi. Oh, ya gitu loh. Oke. Silakan. Ya. Namanya siapa? Hmm? Ria, Rila. Ria, Ria. ya. Ria aslinya mana? Pati. Silakan tanya. Bisa mendalam. Kemudian yang kedua, bagaimana memandang supaya dengan bersama ini membuat proses itu semakin seimbang gitu antara diri dan juga ini di bagian apa? Ya,
bukan sekedar masalah tertarik tidak tertarik ya. Ya, sebetul-betulnya ya filsafat itu hidup dan hidup itu filsafat. Filsafat itu hidup dan hidup itu filsafat. Kalau orang itu menyadarinya. Kenapa? Filsafat itu kan olah pikir. Ya, filsafat itu kan olah pikir. Nah, sama saja kenapa Anda sama saja Anda bertanya kenapa Pak Marsikit tertarik pada berpikir? Kan kamu kembalikan gampang banget. Loh, emangnya kamu nggak tertarik berpikir? Gitu kan? Ya, seharusnya orang itu tertarik berpikir. Kan begitu loh. Seharusnya orang itu tertarik berpikir. Kan begitu. Nah, tinggal masalahnya sekarang ialah kan intensif dan ekstensif, dalam dan luas. Gitu. Salah satu metode berpikir antara adalah matematika. Maka, gitu, barang siapa berfilsafat, dia tambah cerdas. Orang baik berfilsafat, dia orang baik yang cerdas. Sayangnya, sayangnya ya, orang yang tidak baik kalau berfilsafat, orang yang tidak baik tapi cerdas berbahaya. Gitu loh maksudnya. Gitu. Maka harus ada 3 unsur. Hakikat, ya, kemudian epistemologinya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Gitu. Kalau dunianya sudah dibuatkan material, formal, normatif, spiritual. Dipotretkan ke sana, ke spiritual. Jadi syariat, tarekat, ya, hakikat, makrifat. Gitu. Gitu. Semuanya saling terkait, sudah ada ya. Oh, ini urusan dunia, syariat, gitu. Ya, hakikat ini, oh ada hakikatnya sana, gitu. Epistemologi ini, ayo, tarekatnya, gitu. Jadi kalau spiritual kan seperti itu. Kaum sufi yang ingin mendalami ke sana. Ya, sambil lupa kamu tadi tanya apa? Oh ya, gitu. Jadi kamu yang masalah apa makhluk gaib sudah pernah saya ceritakan tak minggu yang lalu? Belum. Ada yang pernah lihat hantu belum? Belum. Oh, ya. Kalau saya sudah pernah lihat hantu. Saya lihat hantu di Jawa Tengah di rumah saya kelahiran saya. Saya tidur belum belum ada listrik jabat itu. Saya tidur di lantai alas tikar dengan adik saya laki-laki itu. Jam 12 malam aku sudah tertidur dibangunin sama adik saya. Mas, mas, mas itu apa? Aku lihat benda satu bola basket itu merah padam melingkar-lingkar di atas pusar saya. Konon itu penyakit. Setelah itu 1 minggu saya sakit. Tuh, itu hantu. Terus setelah itu aku ada unsur penasaran. Jadi ini contoh menjelajah, ya. Menjelajah keberanian, kemudian intensitas, efektivitas. Jadi kalau tadi tertarik bukan sekedar masalah tertarik, ini hidupku. Itu loh. Nah, yang berikutnya, ada nggak yang kamu pernah tidur di kuburan? Udah 2 kali tidur di kuburan. Ya, ya yang laki-laki uji nyali dong. Ya, coba seumur umur hidup gitu sekali saja coba tidur di kuburan gitu loh. Ya, pernah. Oh ya itu sekali-kali coba sekali gitu. Aku jantan betul tidak ya? Gitu loh. Kenapa sih aku takut gitu. Ya, sekedar saya dulu terus ingin ingin menguji rasa keberanian saya. Ya, saya itu laki-laki tuh. Gitu. Saya tuh laki-laki mau akan menghadapi keluarga. Saya tuh belum berkeluarga waktu masih SMA. Saya laki-laki menghadapi keluarga, mau mencari ilmu mungkin nyebrang laut sebagainya aku nggak ngerti seperti apa. Masa kuburan saja takut? Betul? Betul itu. Aku coba tidur di sana malam-malam bawa tikar, asik gitu. Tidur begitu aja. Waduh, kuatannya bukan main semut, ya.
semut sama nyamuk. Wah, maunya tidur nggak bisa tidur, 2 sampai 2 jam. Nah, masih belum puas, ulangi lagi. Ya, nah, nah, akhirnya ada semacam benda jatuh gitu. Di depan muka saya, saya tidur kayak gini. Teror paket ya, karena kaget, takut saya. Ya udah pulang saja, gitu. Ya, ada ilmu yang aku dapat. Ya, ada ilmu yang aku dapat. Satu, aku telah berlaku tidak sopan. Itu setelah aku pelajari agama lebih intensif, ternyata aku telah berlaku tidak sopan kepada para leluhurku itu. Karena di makam itu kan tempatnya beliau pada beristirahat di situ. Kenapa aku ganggu gitu loh. Nah, ya bukan semestinya lah gitu ya. Kan gitu kan. Nah, maka ternyata aku akan memperoleh ilmu itu. Nah, yang saya melihat hantu betul itu ternyata saat itu mahasiswa saya, ya, suasananya mahasiswa. Saya sedang tinggi-tingginya pikiran saya mencari orang untuk jadi partner diskusi apa saja. Oh, itu mahasiswa sudah gitu saya. Ayo diskusi. Mana? Biasanya ketemu orang Batak senang diskusi kan. Wah, rame gitu. Teman saya ada yang orang Batak gitu. Ya. Apa saja kita diskusi tentang ketuhanan, tentang macam-macam macam-macam. Nah, gitu. Kalau di kampung ya saya nyoba-nyoba kiai. Godain supaya bisa ngomong terus nanti berbantah-bantah. Wah, saya diperingatkan rupanya oleh Tuhan. Ya, dikasih fenomena hantu itu sampai sekarang. Aku sudah jadi profesor mau pensiun, nggak bisa mengungkap misteri itu, Bang. Kecuali hanya pakai keyakinan bahwa itu kuasa Tuhan selesai. Tapi bahwa itu apa, gitu, bagaimana bisa bergerak, zatnya apa, ya, bagaimana bisa menyala, bagaimana bisa hilang, ya, bagaimana yang dia tuju kok saya, gitu ya. Nah, untung saya tidur di tanah, gitu. Dan bawaan lahir juga saya orang itu kan punya godam masing-masing, punya penunggu masing-masing. Ada yang gampang, ada yang sulit, gitu. Ada yang ditakutin gitu loh. Punya bakat masing-masing, gitu. Ada yang kuat penjaganya, gitu, dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi nasib juga. Ya. Ada orang yang bakatnya tuh setiap pergi kemana pun kecopetan terus. Ya. Ada itu, gua hilang dompetnya, hilang jamnya, gitu. Wah, ya. Segala macam itu ya karena apa ya, auranya kan kelihatan ini orang kok tidur atau lemah sekali lupa ambil saja. Ternyata diambil nggak ada apa-apanya betul kan. Hmm. Ada yang memang bakatnya seperti itu gitu ya. Nah, setelah kasus itu saya menjadi sadar ya, bahwa logika tidak bisa dipakai untuk semua keperluan, tapi penting. Tapi saya menemukan bahwa ternyata lebih besar ya intuisi dibanding logika dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Lebih dalam, lebih besar, lebih dominan penggunaan intuisi dibanding logikanya. Apalagi dalam kehidupan praktis kalau kamu hidup di kampung, bah, nggak jalan. Kalau nggak bermetafisika, matematik murni itu, wah, ada patah arang gitu. Di sana di kampung itu nggak. Bung, kalau saya dengan di kampung itu, ya walaupun berinteraksi dengan Pak Kiai itu kadang-kadang dialog ya. Tapi dialognya kalau kalau orang nggak paham, nggak masuk akal. Kenduri kayak gini jejer ya sebelum berdoa ngobrol. Pak Sigit, pripun Mbah? Gimana Mbah? Hujannya deras sekali nih Pak Sigit. Iya Mbah, tapi aku sebetulnya nggak ngerti. Tapi aku pikir, gitu. Pikir, nih Mbah Kiai kok ngomong musim kemarau kok dia ngomong hujannya deras sekali. Ya, aku pikir ternyata yang dimaksud hujan itu adalah doa barokah dari Tuhan turun seperti langit dari langit seperti hujan deras sekali. Itu kalau ke matematika nggak ketemu.
Masa kamu ngandalkin matematika? Ya, nggak akan ketemu itu. Lah, aku terus nyambung, mikir sebentar, ketemu gue, Mbah, alhamdulillah doanya Mbah Kiai ini dengan ya para santri semuanya ini tambah lagi. Mudah-mudahan tambah terus mulai Mbah. Pun banjir barokah, betul napa-napa Mbah. Alhamdulillah, dongani Mbah. Gitu, jadi gathong sama Kiai. Kan begitu. Tapi ada juga guys, ya suatu ketika pergaulan itu kan antara satu dengan yang lain saling imbang-imbang, saling memberi saran. Suatu ketika gini, di kampung gitu ya, oh beberapa RW, dusun-dusun, aku ndilalah dengan Pak Kiai bagus ya. Saya jejer dengan Pak Kiai. Mbak Kiainya ngomong, itu pas saat COVID ya, rame-ramenya COVID nih. Lah, ada beberapa orang yang pakai masker, hanya beberapa saja di antara ratusan orang. Padahal COVID-nya sudah naik. Saya pakai masker. Di sampingnya Mbak Kiai. Mbak Kiainya ngomong gitu. Pak Marsikit itu ada COVID itu kan karena pegang HP. Kalau saya nggak pegang HP ya nggak ada COVID. Nah, ya, nggih Mbak. Nggih, nggih, nggih. Kalau dengan Kiai jangan bantah. Gitu. Nggih, gitu aja. Nggih. Pelajaran buat Kiai itu beda gurunya. Saya tidak berkapasitas mengajari kiai, gitu kan. Ya ini kebetulan suatu ketika habis itu seminggu berikutnya menantunya kena COVID meninggal dunia coba. Setelah itu ada perubahan sikap Mbak Kiai kepada saya. Ya, hati-hati banget kalau ngomong coba. Aku kan aku malah nggak enak sendiri toh. Nah itu, ya, coba. Itu kan jadi pelajaran itu jangan kemudian apa namanya linear orang matematika linear orang gini bawa maka begitu nggak bisa bang sebab akibat jika begini maka begitu enggak berputar-putar enggak siklik gitu ternyata ya itu kan gejala alam gitu yang mengingatkan fenomena alam itu sendiri atau kalau dinaikkan spiritual kuasa Tuhan gitu loh ya telah berlaku sombong juga sih karena mengabaikan fenomena tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan gitu loh ya kan nah gitu benar itu benar-benar terjadi loh. Saya ngomong 1000 kali ya tetap begitu Wong. Kenyataannya begitu ya kan? Nah gitu ada lagi fenomena juga ini saling mengisi gitu ya ceramah ya khotbah misalnya pentingnya pengetahuan ini pentingnya pengetahuan listrik itu kalau siang nggak ada gunanya. Tapi maksudnya penceramah ini maksudnya ialah kalau bisa listrik itu bermanfaat kalau malam hari dipakai untuk ngaji gitu loh. Tapi dia saking semangatnya gitu, listrik itu kalau siang nggak ada gunanya. Ya kalau saya pikiranku nakal, tak cabut kabelnya dia speakernya kan. Tapi kan nggak itu. Ketika Jumatan tuh nggak itu yang kita pikirkan. Apapun yang diomongkan, apa namanya penceramah ya diem saja, diamini saja. Ya. Jadi di mana-mana berpikir itu penting. Ini baik si mahasiswa, baik apa SMA, baik profesor, baik kiai, semua berpikir itu kiai yang cerdas bagus, gitu. Nah, itu gitu. Baik. Jadi itu ya sampai sekarang itu ya apa di daerah saya sana tuh memang karena jarak antar rumah saya ke ada kuburan di situ ada daerah-daerah yang masih rimbun sekali bambu nah, bekas pabrik dulu dari zaman Belanda itu di situ tuh lah kira-kira berdomisilinya
Kalau di sana namanya lampor gitu ya. Kadang-kadang orang jalan disesatkan begini gini, ya mengganggu gitu. Tapi yang terbatas di arah situ itu ya. Tapi ya aku juga nggak. Kalau dikait-kaitkan nanti jadi bisa jadi fitnah gitu ya. Karena pada saat itu pas itu, pas aku putus pacar juga. Akhirnya kalau pikirannya wah apa diguna-guna, wah jangan sampai ke situ. Karena itu fitnah. Tapi kalau keyakinan orang Jawa, untung saya tidurnya di tanah gitu loh. Oh no, 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 dia tidak menjangkau tanah gitu ya. Ya, tidak mampu menjangkau ke bawah gitu ya. Itu, itu ada, tapi itu kan mitos juga loh, mitos juga. Kalau dikejar pakai pikiran nggak nyampe. Ya nyatanya sampai sekarang terus terang aku menyerah. Ya, udah nggak mampu memikirkannya. Yang saya lihat itu, yang saya lihat yang utama, yang pokok, yang yang betul-betul menghantu. Kalau yang lain kan setengah-setengah. Nah, yang lain itu setengah-setengah. Nah, biasanya yang umum itu adalah ya hantu itu memang di area yang meragukan antara sadar dan tidak sadar. Kalau kamu tidak sadar tertidur sekalian saja malah nggak ada hantu, hantunya masuk ke dalam alam tidur ya. Tapi ketika saya sadar betul, loh, matanya melalak gini loh, lampunya 1.000 watt, ya, ya, apanya lampunya 1.000 watt, mungkin hantunya pergi gitu kan, ya gitu. Tapi kok kelelap loh, tadi kelihatannya, kalau sudah kelihatannya itu masuk di situ, di area-area itu. Ya kalau kadang-kadang kepengen ngomong lah, jadi gibah nanti loh, jadi setan yang tertuduh kan begitu kan. Jadi ini bagian daripada perjalanan. Memang ada akhirnya orang matematika yang berfilsafat ya jadi orang matematika yang cerdas gitu ya. Jadi artinya orang cerdas kan ya kelihatan juga dari sepak terjangnya kan, dari pikirannya, dari kata-kata. Maka ada the power of mind, kekuatan pikiran, kekuatan pikiran. Yang mahasiswa takut pada saya itu bukan karena fisik saya, apakah saya petinju, bukan? Yang saya bimbing oh, kalau dengan saya pada takut itu kenapa sih? Oh ternyata mungkin karena saya cerdas mungkin gitu ya. Gitu. Atau pikiran saya berbelit-belit gitu. Sehingga bikin mangkel mahasiswa gitu ya. Pas itu kalau bimbingan belit-belit, sulit-sulit begitu kan? Mungkin begitu. Ya biasalah. Tadi secara psikologis biasanya yang lebih tua, yang lebih kakak kelas udah dikatakan cerdas dulu gitu ya. Nah, sama saja dengan para filsuf itu. Oh mereka cerdas dulu. Kan begitu ya. Nah, memang kalau secara filsafat pada akhirnya peradaban itu ya yang tertulis dan yang terucap ya. Sehebat Amerika dengan senjata nuklir sampai 5.000-an, apakah bisa dia membuat filsafat paling banter loh Amerika itu ya. Kalau filsafatnya kan hanya mengalir saja. Tapi sekarang menciptakan yang baru, apakah bisa kalah? Munculnya fenomena Trumpisme, filsafat filsafatnya Donald Trump, mungkin Trumpisme. Itu pun nggak terlalu itu. Masih kalah dengan filsafat bahasa, filsafat akhir zaman. Karena filsafat akhir zaman, filsafat bahasa, maka saya melihat ya, saya melihat ini belum seberapa ya mengenai hoak ya. Payung daripada hoak kan teori konspirasi. Payung daripada hoak itu kan teori konspirasi. Ini belum seberapa. Karena sekarang dengan AI, aku berkali-kali nyetel YouTube itu kejebak gitu. Ya, ternyata yang aku setel itu hanya ilustrasi, bukan sebenarnya gitu. Beberapa kali, walaupun kalau kemudian jadi agak paham juga, bisa membedakan, oh ini
cuma AI. Wah ini cuma beberapa ya. Misalnya ada YouTuber yang suaranya semangat. Saya pikir suara dia gitu. Ternyata suaranya itu adalah AI gitu loh. Karena suara yang semangat tipikal itu muncul di YouTuber yang lain ternyata. Oh, berarti ini tinggal nulis sembarang saja nulis ya. Nulis sembarang saja masukkan suara gaya apa? Gaya Pak Marsikit, gitu. Gaya Jokowi, gaya Prabowo, udah masukkan. Bisa ngetik teks saja, betul kan? Nah, gitu. Enggak, ini tadi siang sambil tiduran nunggu waktu mau mau mempersiapkan berangkat kuliah itu, aku muter YouTube itu. Ternyata ada ilustrasi menggambarkan. Tapi dia mungkin ditambahkan ekstrim ya. Jadi dia menggambarkan semacam tinggalan tinggalan relief-relief yang ada di candi-candi itu, mengupasnya. Apa yang dimaksud makna simbolik di relief-relief batu tulis, candi, dan sebagainya seperti itu. Seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Loh. Ternyata di di Mesir itu ada gambar yang orang Mesir penjaga tentara Mesir yang pakai tombak seperti itu berhadapan-hadapan gitu. Di tengahnya ada gambar helikopter, ada lukisan helikopter, gitu. Helikopter dan itu dinarasikan. Apakah dulu juga sudah ada orang berpikir helikopter? Apakah dulu juga sudah ada? Nah, aku mikir, aku amati betul, tapi kan karena saya tidak punya alatnya, tidak bisa mendeteksi, ya, tidak bisa mendeteksi yang ditampilkan ini itu asli atau palsu. Apa sekedar ilustrasi? Memang di sana dikatakan tayangan ini sekedar ilustrasi gitu loh. Tapi artinya ditayangkan di situ ada relief dari apa? Dari piramida di situ ada dua tentara zaman Mesir kuno dulu penghadap-hadapan di situ ada helikopter. Gambarnya ada baling-baling, ada itu kan sangat 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 bisa sekali menipu. Artinya kalau apa kaitannya dengan filsafat? Kaitannya dengan filsafat ialah hoak ini belum seberapa. Hoak itu belum seberapa. Dengan adanya AI, maka nanti akan terjadi hoak pangkat hoak. Hoak pangkat dua hoak, hoak pangkat 1000 hoak. Artinya akan muncul filsafat ketidakpercayaan kepada data dan kepada yang dilihat. Nyatanya sekarang juga sudah ada hoak, ya katanya Jokowi yang asli sudah mati. Ya kan? Nah, itu kan yang itu yang Jokowi palsu itu. Nah, itu kan berarti nanti ya ada era gitu. Ini entah kapan terjadinya loh ya. Aku mungkin nggak menangi ya. Ya, mungkin setelah kamu tua besok ya akan ada itu. Jadi orang satu dengan orang yang lain betul-betul tidak percaya. Ini persis seperti di film itu. Tidak bisa membedakan mana yang robot dan mana yang asli. Ya, tahu-tahu ternyata sudah menikah. Ya, tahu-tahu yang dinikahi adalah robot. Tuh. Ya, 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 ya silakan. Jangan-jangan robot ini. Bayangkan jika di antara kita ini karena AI, ya, bayangkan, ya, ada di antara Anda yang benar-benar ya karena kaya, karena teknologi atau mungkin kena agen internasional untuk percobaan ya, udah kamu di rumah saja, nanti kuliahnya suruh berangkat robotmu itu. Wow, siapa tahu kamu kok agak kalem, kamu kok beda. Siapa tahu kamu berdua itu robot kiriman dari yang asli, yang aslimu itu di sana. Jangan-jangan kamu robot gitu. Nah, saling curiga mencuriga itu satu dengan yang
lain. Nah, gitu loh. Maka ternyata jangan kita tuh kemudian puas diam diri. Kita perlu memerlukan ilmu dan kita perlu bisa AE. Kita perlu bisa AE supaya apa? Supaya tahu bahwa ini AE atau bukan AE. Ya. Nah, maka yang ngerti bahwa dia bukan robot atau robot, ya robot itu sendiri. Oh, maka kita siap-siap harus punya ilmu robot. Ya. Mana? Nah, itu logis. Kenapa? Jadi teori konspirasi kemudian itu kan memayungi daripada hoax, gitu. Terus dan itu kan bagian dari bahasa. Masih merupakan filsafat bahasa, filsafat akhir zaman. Oke, itu. Kamu mau tanya apa? Jangan yang lain dulu. Main Prof. Filsafat dan Prof kan kalau saya tuh pernah dengar di berita kalau ada orang yang Pernah mendengar apa? Oh ya, kalau imannya nggak kuat, malah jadi keluar jalur. makanya perhatikan. Kamu di depan nggak memperhatikan. Nah, itu mikirin lain. Ya, sebenar-benar ilmu dimulai dengan perhatian. Kalau nggak dapat perhatian, kalau kamu nggak memperhatikan, kamu nggak dapat pacar, nggak dapat job, nggak dapat ijazah, nggak dapat apapun karena nggak ada perhatian. Jangankan kamu, burung itu kalau nggak ada perhatian nggak bisa bertelur loh. Sampai burung bisa bertelur itu pasti ada perhatian. Iya, perhatian itu pada sesama burung yang beda kelamin. Wow. Kalau perhatian sama kamu kan karena diberi makan burung itu. Telur sudah menetas, telur masih belum menetas. Akan menetas kalau ada perhatian dari induknya. Burung, apalagi kamu. Ya, nah gitu. Gitu. Diterangkan seperti apa kalau nggak ada perhatian nggak akan dapat apa-apa. Ya. Nah, saya ulangi. Jadi yang sudah-sudah perhatian itu adalah awal dari dunia. Kok dunia apa? Kalau kita berfilsafat itu yang dimaksud dunia itu pikiran. Perhatian itu awal daripada pikiran. Nah, setelah perhatian baru kesadaran. Kalau sudah memperhatikan itu baru kesadaran, menyadari lah. Baru setelah sadar baru bertanya. Bertanya itu artinya apa? Tesis. Kemudian dijawab antitesis. Kamu memikirkannya lahirlah sintesis. Dapatlah pengetahuan baru. Itu. Nah, itu berkali-kali sudah sejak awal sudah saya terangkan itu hukumnya. Tidak ada pikiran setinggi apapun, kamu matematika setinggi apapun, filsafat setinggi apapun yang bisa mengejar hatimu. Itu prinsip dipakai. Contohnya apa? Kalau kamu zikir, ya pernah nggak kamu zikir tertidur? Nah, belum pernah coba. Gimana imannya? Ya agama apa saja bisa. Zikir itu kan yang penting memanggil atau menyebut asma Allah, asma Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan kitab suci masing-masing. Itu kan? Pernah nggak kamu tuh berdoa sampai tertidur? Yo, pernah toh? Kalau ada yang belum coba, itu untuk mengasah spiritualitas. Gimana caranya berdoa sambil sampai tertidur. Entah itu pakai guru, entah itu sendirian, entah itu di rumah, entah dalam perjalanan. Ya, masing-masing punya pengalaman dan harus digali, harus sebagai seorang apa namanya ilmuwan, ya, matematika apalagi dan belajar filsafat, spiritualitas itu tertidur. Ya, dibiasakan berdoa itu sampai tertidur. Nah, kalau di kampung-kampung itu kan ada biasanya tarekoh gitu ya.
Tarekat itu metodologi, gitu. Tarekat itu epistemologi, metodologi, ya. Ada tata caranya dibimbing oleh guru spiritualnya, kan gitu kan? Dibimbing oleh guru spiritualnya. Kemudian zikir sampai tertidur. Kalau zikir sampai tertidur itu artinya apa? Pikiran kamu itu sudah berhenti. Sementara zikirnya jalan terus. Insya Allah hatinya tetap jalan, tapi ternyata pikirannya nggak bisa mengejar. Ya, nah itu pedomannya. Kenapa khawatir dengan filsafat? Filsafat kan cuma pikiran. Jangan biarkan mengganggu hatimu. Kalau kamu buka pikiran kemudian akan mengganggu hatimu dan dipakai untuk menguasai hatimu, itu godaan itu. Segera berhenti, ya. Segera berhenti berfilsafat, cuci muka, ya. Sholat, zikir, itu. Cuma itu saja masih ada godaan. Godaannya ilmuwan, godaannya spiritual. Itu adalah motif. Atau egonya masing-masing. Rumahnya motif. Paling besar rumah daripada motif adalah politik praktis. Ya, politik praktis. Maka di setiap partai politik praktis, lengkap itu dunianya. Dunia akhiratnya lengkap. Profesornya ada, ustadznya ada, kiainya ada, ya, birokratnya ada, teknokratnya ada, lengkap. Gitu. Banknya ada, pasarnya ada, masyarakatnya ada, lengkap. Tapi bikin televisinya ada. Kenapa kesimpulannya beda? Televisi ini partai ana, partai sana, televisi sini partai sana. Kesimpulannya beda. Padahal sama-sama, ya. Karena ada apa? Motif setinggi-tinggi matematika, setinggi-tinggi ilmu dikalahkan dengan motifnya. Kan begitu. Sebetulnya kita dikasih pembelajaran yang bagus sekali. Setiap tahun sekali menjelang apa hari raya Idul Fitri atau menjelang puasa. Tetap antara Muhammadiyah dan NU biasanya. Muhammadiyah kan mengandalkan perhitungan, ya, apa namanya? Hisab ya. Nah, sedangkan NU mengandalkan pengamatan. Ru'yah kan itu. Muhammadiyah rasionalismenya itu kuat, gitu. Apa NU itu empirisismenya kuat. Kenapa nggak dipadukan? Sudah diberi contoh oleh Immanuel Kant. Enggak. Dari pengamatan apa yang diambil, dari perhitungan apa yang diambil. Tapi kan karena ini nggak bisa dikompromikan. Karena apa? Motif daripada pengikutnya itu kan banyak dan punya kepentingan. Itu nggak bisa. Ditambah keyakinannya seperti itu. Kalau dilihat dari sisi filsafat, gampang banget itu. Ya, gampang banget itu. Nah, kalau dari kampung ya ikut saja Mbak Kiai kalau saya udah. Kon masih gue derek Mbah Kiai monggo. Pokoknya derek pemerintah, amin selesai. Jadi jangan bikin masalah lah dengan rakyat itu, ya. Iya, gitu. Nah, gitu. Kalau di kampung, hidup di kampung ya sudah sesuai dengan apa yang ada di kampung gitu. Maunya apa ya, ayo gitu. Gitu. Jadi jadi yang rukyah itu berdasarkan pengamatan. Oh, belum kelihatan hilalnya, udah kelihatan. Dia mati betul. Kan itu empiris. David Hume itu dalam Khasanah filsafatnya. Sementara berdasarkan perhitungan, ya, jangankan Lebaran tahun depan, Lebaran 5 tahun lagi udah didapat itu karena perhitungan itulah a priori. Ada contohnya gitu. Jangan dikira nggak relevan. Apa sih Pak? Manfaatnya belajar filsafat gitu. Gitu. Baik, kamu sekarang bertanya apa? Boleh ke puisi. Nah, sebentar dulu. Gini, ya. Ini jadi ini empiris realitas pengamatan, ya, di dalam falsafat itu adalah bayangan.
dari pikiran, bayangan dari pikiran. Coba pejamkan mata, kamu pejamkan mata semuanya. Semuanya pejam mata masih melirik saya. Siap, pejam mata lo ya. Nah, coba sekarang saya lihat saya memegang apa, tapi kamu tetap pejam mata. Ada yang ngerti, nggak ada yang ngerti. Udah, tuh dibuka, katanya dibuka lagi. Aku pegang kunci motor. Itu. Kenapa? Jawabannya semua salah dan nggak ada yang ngerti kenapa. Ini realita. Saya pegang motor itu realita. Begitu kamu tutup matamu, hilang itu kuncinya. Hilang Pak Marsikit. Ya, kalau kamu tutup telinganya, hilang juga tentang suaranya Pak Marsikit. Jangankan Pak Marsikit, semua kalau kamu tidur, ya pacarmu juga hilang. Jangan dikira, waduh aku kehilangan pacar. Loh, kenapa? Ketika aku tidur, oh yang bener itu, bener itu, ya 100 itu. Itu cocok filsafatnya tuh, ya toh. Itu sesuai dengan pendapat Pak Marsikit. Jangankan pacar, istri, suami, gunung, laut, ya, negara, dunia hilang ketika kamu tertidur. Oh, iya. Maka sebenar-benarnya yang kamu lihat tidak lagi, tidak lain tidak bukan kamu hanya melihat bayanganmu sendiri. Kamu sudah melihat pikiranmu sendiri. Kan begitu. Ya, jadi semuanya bisa hilang. Mau bertanya apa tadi? Mau bertanya apa? Saya mau sebenarnya mau ke kuis Prof. Nanti dulu, bisa nanti dulu. Hah? Yang umum saja kalau belum belum ada yang umum ya silakan yang lain silakan. Yang umum dulu lagi sudah selesai. Oke, sekarang saya mulai ke kuis silakan. Silakan tanya kuis sekarang. Yuk, nomor berapa? Soalnya ada beberapa kata yang sama gitu kan Prof. Tetapi yang akhiran katanya itu beda, itu perbedaannya di ada, pengaja, dan pengaja gitu. Itu penjelasannya dari Mas Sumarno itu bagaimana? Jadi berfilsafat olah pikir. Olah pikir itu profesional ya. Profesional itu artinya sebenar-benar ilmu itu fungsinya adalah pembeda. Orang yang punya ilmu mampu membedakan. Dan fungsi daripada ilmu adalah pembeda. Maka ada dan tidak adanya tataran bawah orang awam, ya ada dan tidak ada, selesai. Selesai itu. Kalau di dalam orang awam, kemudian ada muncul diksi atau istilah mungkin ada satu poin untuk berpikir. Mungkin ada satu poin untuk berpikir. Nah, karena kamu berpikir, olah pikir pakai filsafat, itu digali, dikembangkan, diperluas, diperdalam. Maka ternyata ada itu punya teman. Mengada dan pengada. Orang awam nggak kenal mengada. Itu bedanya kamu dengan orang awam yang tidak belajar filsafat. Itu loh. Ya. Nah, ternyata analoginya ada mengada pengada itu analoginya dengan input, proses, output. Gitu analoginya kalau di pendidikan walaupun tidak tepat-tepat betul. Kan gitu. Nah, makanya jawaban itu suka-suka saya. Tapi kan aku bisa menerangkan. Kamu juga bisa jawab yang lain, tapi yang penting terangkanlah. Coba kamu jawab selain daripada jawaban saya, tapi jawabanmu apa sekarang terangkan. Ya. Nah, kemudian bentuknya secara substansi kamu sudah bisa menerangkan bentuknya apa? Kamu bentuknya mahasiswa apa kamu dosen? Kamu dosen, saya mahasiswa, sekarang kamu beri nilai saya.
Pak Mas ini jawabannya salah, 0. Nah, itu udah lengkap bentuk dan isinya. Lengkaplah kamu jadi dosen filsafat yang bagus. Gitu, ya. Oh. Tapi kan kamu belum terpenuhi bentuknya. Ya, substansinya ternyata kamu jadi mahasiswa, bentuknya masih mahasiswa juga, itu. Nah, artinya kamu lebih cenderung mendengarkan penjelasan saya, gitu. Sebab bisa saja aku yang mendengarkan penjelasan kamu, tapi ternyata, gitu, banyak kelemahan-kelemahan dan masih banyak yang lain yang bisa dibandingkan. Nah, sekarang contohnya kamu pertanyaan nomor berapa? Ayo. Jangan lama-lama loh. Ini. Nomor 9 Nomor? Nomor berapa? kan Nomor 9. Terus dibaca. Jadi gini, setiap yang ada, ini kita berpikir ya, setiap yang ada dan yang mungkin ada itu minimal minimal terdiri dari wadah dan isi. Nggak ada. Wadah saja nggak ada, nggak bisa. Isi saja juga nggak bisa. Saya ulangi, setiap yang ada dan yang mungkin ada itu minimal terdiri dari bentuk dan isinya. Atau saya tarik kembali supaya lebih jelas, setiap pikiran, ya, setiap pikiran itu terdiri dari bentuk dan isi paling kecil. Atau saya tarik kembali supaya jelas, setiap konsep, setiap konsep itu strukturnya yang paling sederhana terdiri dari wadah dan isi. Misalnya apa? Kamu ngomong apa sembarang? Sembarang kamu ngomong apa yang paling kecil? Ngomong apa kamu sembarang? Sembarang. Apa? Oh, semut. Semut yang kamu ucapkan itu bentuk, ya. Itu bentuk atau formanya. Semutnya yang mana? Yang ada di dalam pikiranmu. Kamu nulis semut, itu bentuknya. Maka sebenar-benar manusia tidak akan pernah memahami isinya kecuali melalui bentuknya. Maka semua matematika yang ditulis itu bentuk mah cacat, nggak sempurna. Padahal bilangan 5 itu sempurna nilainya. Nilainya itu isinya dalam pikiranmu. Tapi 5 yang kamu ucapkan itu bentuknya. Tuh. Terus pertanyaanmu tadi nomor berapa? Mau tambah lagi? Silakan sekalian tuntas jawabannya. Berikutnya tambah. Enggak lah, enggak kayak gitu loh. Kamu kamu sok adil kayak gitu. Oh, jangan kayak gitu. Itu namanya kamu bersikap bersikap tidak adil. Nomor berapa? Nomor 7 apa? Nah, normatifnya mengada sama dengan vital. Normatif itu apa sih? Nah, ya itu yang kamu belum berfilsafat. Itu kamu belum berfilsafat. Kalau normatif, norma. Normatif itu ilmu pengetahuan. Normatif itu filsafat. Dunia itu ada 4 struktur. Paling bawah material itu contohnya. Di atasnya formal itu bentuknya, peraturannya. Di atasnya itu normatif itu ilmunya. Semua filsafat, semua pikir itu masuk ke normatif. Itulah kenapa filsafat jadi sulit. Ini bahasa analog. Semakin tinggi cuma sedikit narasi yang dipakai. Ya, aku bisa menjawab
Semua pertanyaan dengan satu jawaban. Sudah pernah belum? Sekarang kamu bertanya, silakan ke WA. Apapun boleh kamu tanyakan. Nanti akan saya jawab dengan satu jawaban sudah selesai. Yuk, semua. Bebas ya, Prof. Hah? Bebas ya, Prof. Bebas. Kamu pertanyaan bebas ke WA. Ya, Ya. ya. Apapun urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pacar, toh. Eh, kemudian urusan kuliah, urusan kos-kosan. Silakan, bertanya apa saja boleh. Dikirim di WA. Kan saya, kita sampai jam berapa nanti? Hmm? 10 menit lagi. Iya. Ya, silakan. Ya. Yuk. Ya. Bahkan saya bisa menjawab yang belum kau tanyakan sekalipun. Nggak percaya? Ayo, sekarang Anda bertanya. Ayo, berpadu dengan jawaban saya. Daripada aku nunggu terlalu lama, aku mau ngetik jawaban saya ya, termasuk jawaban yang belum kau tanyakan. Woi, hebatnya berfilsafat kok gitu loh. Oke, jawabannya akan saya ketik. Ayo, berpadu supaya jangan sampai kedahuluan. Jawabannya adalah satu saja. Ya, jawabannya itu. Apa ada yang mau membantah? Siapa yang berani? Oh, ya, ya sudah. Ada. Takdir pikiran manusia itu masih yang lampau loh, yang belum terjadi belum takdir karena diikhtiarkan, gitu. Tapi ya kalau bagi yang puasa ya takdir itu meliputi semuanya, kan, gitu kan? Itulah sebabnya, Mbak. Mbak siapa kamu namanya? Mbak Cici orang mana? Mbak Citan. Ya. Nah, itulah sebabnya yang kamu pikirkan normatif sebagai norma itu keliru. Sebab apa? Sebab normatif di sini mengandung maksud ilmu, gitu kan? Nah, lu kenapa Pak? Kok campur-campur? Semakin ke atas semakin sedikit. Kitab suci itu lebih sedikit lagi isinya. Apa ada kitab suci itu memuat ayam geprek? Enggak ada toh? Sambal lulap? Enggak ada toh? Enggak ada. Terlalu remeh itu. Ya, paling tinggi satu puasa Tuhan selesai. Filsafat itu tinggi. Maka normatif punya maksud macam-macam. Normatif yang kamu tadi katakan sebagai normal ya betul juga. Tapi itu awam. Nah, normatifnya dalam bentuk filsafat. Semua ilmu pengetahuan itu bersifat normatif. Intiku alam normatif, dunia normatif. Nah, sekarang pertanyaanmu yang terakhir tadi apa? Nomor berapa tadi? Normatifnya nomor 7. Mana? Normatifnya mengada. Mengada. Filsafatnya mengada. Filsafatnya mengada. Kalau ilmu ilmu pengetahuannya kan proses. Mengada dari dari mungkin ada menjadi ada proses. Di dalam filsafat namanya vital. Itu. Kan ada fatal dan vital. Fatal itu yang sudah dilihat. Semua yang sudah kau lihat itu fatal. Karena apa?
sudah menjadi takdir. Ya, sekarang lihat kunci ini. Kalau kamu sudah melihat kunci saya ini, kunci saya bagi kamu sudah bersifat fatal. Sudah menjadi takdir bahwa kamu melihat kunci saya ini. Apakah bisa dibantah oleh malaikat? Dibatalkan oleh malaikat? Enggak bisa. Bahwa kamu telah melihat kuncinya Pak Mar, Sigit. Telah berarti fatal. Telah bersifat fatal itu. Kenapa? Sudah berlalu. Nggak bisa diulang. Aku Pak, diulangi Pak, aku tak mau melihat. Ya tadi melihat, sekarang kan tidak melihat, sama saja. Nanti akan melahirkan fatal berikutnya. Oh, tahu kalau begitu aku tadi nggak melihat Pak. Ya takdirmu nggak melihat. Takdir kok diayelin. Ya, ya takdir kok diayelin. Aku melihat, aku megang apa sekarang? Oh, ya kamu sekarang tuh Pak Marsikit memegang mouse warna oranye itu sudah takdir. Kamu tertawa karena ada hubungannya dengan warna oranye yang di sana. Loh. Ya, gitu, gitu. Ya, warna oranye ya. Baik. Nah, kebetulan kunci saya juga warnanya oranye. Oh, masih berapa menit? 5 menit lagi. Jelas, Mbak? Mitos. Karena dalam filsafat tidak. Makanya perhatikan, makanya perhatikan, ya, ya, tiadalah, tiadalah sebenar-benar jelas di dalam filsafat. Arahnya berlawanan dengan matematika. Kalau matematika dari banyak perkara mencari kejelasan satu perkara. Kalau filsafat dari satu perkara, ya, mencari banyak perkara yang tidak jelas. Jelas, Mbak? Dengan tadi rayu, tadi rayu baru 2 menit sudah ganti pikiran tuh coba. Sebab apa? Jelas itu sudah tidak memikirkannya. Gitu aja. Ya, sebenar-benar mitos keadaan dalam keadaan tidak memikirkannya. Maka filsafat itu adalah transformasi dari mitos menuju logos. Logos itu apa? Keadaan dalam keadaan memikirkan. Baik itu saudara dari saya, ya saya belum belum menerangkan yang apa tentang kan ya besok minggu depan. Gitu. Ya. Baiklah, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Saya mengucapkan selamat berkarya, selamat membaca, selamat berfilsafat. Ya. Jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan. Kalau Anda punya waktu, jangan bermalas-malasan. Pakailah untuk kegiatan apa olahraga, berjalan-jalan, lari-lari, macam-macam. Karena saya menemukan ternyata, gitu, ya, ternyata ya, saya ini kan usia sudah 68, sudah 5 tahun menghitung bonus. Karena Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga itu meninggalnya kan 63 tahun. Itu udah 5 tahun lebih. Tapi saya mempunyai kesimpulan sedikit kesimpulan bahwa menjaga kesehatan itu antara lain ya jangan memanjakan badan ketika badan itu memang saatnya tidak dimanjakan gitu ya. Maka saya walaupun ada mobil, ada macam-macam ya naik motor. Kalau ke kampus ya naik motor. Sambil ada memecahkan solusi perjalanan yang begitu padat dan macet gitu ya. Kan begitu.
Kalau di rumah daripada ya, tiduran untuk istirahat cukup, kalau sudah cukup ya pergi ke kebun. Apa atau apa, bantu istri loh, bersih-bersih lantai macam-macam sebagainya. Ya, jadi jangan malas, jangan malas. Jadi jangan dimanjakan. Aku baru masalah ya, minggu-minggu ini ada 3 kabar ya. Temanku satu kelas SMA kena stroke, tetanggaku sebelah kiri umur 35 kena gula, udah meninggal kemarin. Yang tetanggaku sebelah kanan udah umurnya 63 kena gula juga, ya meninggal. Ya, jadi begitu. Jadi itu supaya tetap menjaga kesehatan, kesehatan gitu dan kesigapan badan, baru yang lain-lain. Kalau nggak sehat memang jadi masalah, ibadah pun jadi terganggu. Gitu ya. Baik, sekali lagi mari kita tutup dengan berdoa, disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya, minggu depan ya. Oke.